warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, bagaimana nih kabar kalian setelah liburan UTS kemarin? Baik, Bu. Nah, baik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya. Nah, sebelum itu Ibu mau absen kehadiran kalian dulu ya. Nah, yang pertama itu Farida. Hadir, Bu. Naya. Hadir, Bu. Suryani. Hadir, Bu. Jayanti. Hadir, Ibu. Oh, alhamdulillah ya kalian hadir semua. Baik ya, karena ini info positif ini lagi bermasalah. Nah, Ibu akan menunjukkan laptop Ibu saja. Semoga jelas ya gambarnya. Jelas kan? Jelas, Bu. Nah, minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Fotosintesis, Bu. Nah, iya, fotosintesis. Nah, karena minggu kemarin kalian telah belajar materi tentang fotosintesis, sekarang kita akan mempelajari materi tentang, coba kalian amati dulu gambar yang ada di laptop Ibu ini. Apa yang kalian amati dari isinya? Ada gambar kecambah, Bu. Ya, terus? Peristiwa pertemuan dan perkembangan, Bu. Nah, benar sekali. Nah, jadi dari gambar tersebut, nah kita itu pada hari ini akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, benar sekali kata temannya, yaitu ada perkembangan pada manusia, pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, adapun materi yang kita akan mempelajari pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Adapun cakupan materi yang akan kita lebih dalami pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran pada materi pertumbuhan dan perkembangan, kalian itu diharapkan bisa menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya kalian itu bisa menganalisis tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, baik, kita akan membahas indikator kita yang pertama yaitu tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi pada indikator pertama Ibu telah menyiapkan suatu gambar ya. Nah, di sini tuh ada terdapat 3 jenis gambar. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Nah, menurut kalian pada gambar A dan B apakah terdapat perbedaan? Saya, Bu, ada, Bu. Nah, di mananya tuh? Dari pengamatan saya terlihat perbedaan di ketinggian dari tumbuhan A dan tumbuhan B, kemudian dari banyaknya daun dan juga dari besarnya mereka dan juga dari akarnya juga, Bu. Nah, benar. Dari gambar yang telah Ibu sajikan, mungkin kalian sudah familiar dengan tumbuhan ini. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya di lingkungan sekolah, rumah, ataupun di mana. Nah, dari gambar yang telah Ibu sajikan, gambar mangga A dan B ini tuh dapat dikatakan salah satu konsep pertumbuhan yang di mana terdapat perbedaan ukuran antara batang dan akar. Nah, jadi itu pertumbuhan itu adalah suatu proses pertambahan ukuran, volume atau massa pada batang atau akar yang dipengaruhi oleh sistem jaringan meristematik. Nah, kalau dari bagian A dan B itu kan menjelaskan tentang pertumbuhan. Nah, menurut kalian pada gambar C ini merupakan proses dari apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, betul sekali. Kasih hapus untuk kita semuanya. Gambar A dan B. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, pada gambar C apa sih yang kalian ketahui tentang sepengetahuan kalian dengan melihat gambar ini? Saya, Bu, Silakan Suryani. ada pohon mangga dan buahnya tuh matang. Nah, menurut kalian dari jawaban dari Suryani itu kan dia menjelaskan ada pohon mangga, kemudian memiliki buah dan terus matang. Nah, itu tuh termasuk pertumbuhan atau perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, benar sekali, tepuk tangan untuk semuanya.
menjelaskan tentang suatu perkembangan pada tumbuhan yang dimana terjadinya proses kematangan. Nah, sebelum Ibu mau tanya, sebelum pohon menghasilkan buah, sebelumnya pohon itu menghasilkan apa? Bunga, buah. Nah, benar sekali. Nah, benar. Nah, pada ini itu sel-selnya itu pertamanya akan masuk kepada sel kelaminnya, yang kemudian melakukan proses kematangan, yang dimana mulai tumbuhnya bunga, kemudian timbulnya pangkal buah, terus buah, dan terjadi proses pematangan. Jadi kalau kita garis bawahi, pertumbuhan dan perkembangan ini dapat kita lihat dari perbedaan. Nah, jika pada pertumbuhan itu kita dapat melihat dari pertambahan ukuran pada batang dan akar. Apa sih yang menyebabkannya? Nah, ini tuh merupakan tanda tanya besar ya. Dari penjelasan Ibu tadi, di sini Ibu akan membagi kalian untuk pembelajaran berkelompok, yang mana setiap kelompoknya itu terdiri 2 orang siswa. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini sudah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Silakan kalian cek ya nanti. Nah, ini tuh yang kita bahas tadi, yaitu tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan volume yang irreversibel atau tidak bisa balik, dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Nah, maksud dari irreversibel ini tidak dapat balik. Nah, contohnya kita tuh udah dewasa, apakah bisa kita balik lagi menjadi bayi? Nah, tentu itu nggak bisa ya. Perkembangan itu adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Nah, ini maksudnya itu kalian itu udah tumbuh dan organ-organ kalian itu sudah mantap, terus kalian tuh sudah balik atau sudah terjadinya pubertas. Nah, jadi organ kalian itu udah siap untuk melakukan reproduksi dan menghasilkan keturunan. Nah, sedangkan pada pertumbuhan itu menghasilkan buah dan bunga. Nah, oke, adik-adik, sekarang itu kalian boleh duduk bersama kelompok kalian yang telah Ibu bagikan. Nah, kalian sudah duduk ya ke kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Terima kasih, Ibu. Saya mengerjakan LKPD-nya, Ibu mau menjelaskan dulu cara mengerjakannya. Nah, kalian jangan lupa menuliskan nama, kelompok, serta anggotanya. Nah, kemudian kalian jangan lupa baca indikator-indikator yang terdapat pada LKPD tersebut. Nah, selanjutnya itu di bawahnya itu ada terdapat 4 soal ya. Jangan lupa dikerjakan. Kalian boleh mencari jawabannya dengan cara berdiskusi, terus bisa juga mencari jawabannya di internet. Nah, Ibu akan kasih waktunya 30 menit untuk mengerjakannya. Nah, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu soalnya juga sudah mencari waktunya yaitu 30 menit, Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa nih kelompok yang mana yang bersedia? Kami, Ibu. Silakan, Dek. Sama saya dan Suryani. Ya. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perbedaan apabila ada yang dipertanyakan, dipersilakan.
Ya, persilakan. Farida dari kelompok 2 izin bertanya, menurut kalian perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil itu seperti apa? Saya izin menjawab. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Di mana ada beberapa perbedaan yang terdapat di tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satunya itu terlihat dari bijinya, di mana kalau monokotil itu dia tuh berkeping satu, kalau dikotil dia itu berkeping dua. Kemudian dari akarnya, monokotil itu berakar serabut dan dikotil itu berakar tunggal. Kemudian dari batangnya, Pemaparan teman kalian, jadi proses pertumbuhan itu dimulai dari biji, kemudian masuknya air sehingga terjadinya proses imbibisi, yang dimana bijinya memecah dan pada proses imbibisi ini akan mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam biji. Nah, enzim-enzim apa sih yang terdapat pada biji? Nah, itu tuh seperti enzim protease dan amilase dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya dari pemaparan Ibu dari awal sampai sekarang, Ibu meminta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil yang kalian dapatkan hari ini. Saya Bu. Nah, silakan Farida. Jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran dan volume dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan itu seperti proses menuju kedewasaan dan tidak dapat diukur. Nah, baik, tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi tugas untuk kalian minggu depan yaitu kalian membaca terlebih dahulu materi tentang indikator yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalian boleh baca di buku paket yang telah Ibu bagikan di Google Classroom ataupun mencari informasi-informasi di internet. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Dan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar untuk minggu depan. Terima kasih. selamat siang.